hukum yang saya ketahui, apabila sudah ada kesepakatan atau perjanjian antara penyanyi dengan promotor, itu perjanjian itulah yang harus jadikan dasar hukum atau patokan dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila ternyata sudah ada kesepakatan atau perjanjian kemudian tidak dilaksanakan, berarti secara hukum perdata itu wan prestasi. Karenanya dapat dituntut kerugian yang dialami oleh siapa yang merasa dirugikan yang telah disepakati itu tidak dilaksanakan. Itu bisa nuntut kerugian, biaya, keuntungan yang diharapkan, yaitu 3 macam itu. Selain itu, apabila sebelum terjadi kesepakatan itu yang dibicarakan ada tipu daya, misalnya apakah rayuan atau kata-kata yang mengharap atau bisa menimbulkan hasrat seseorang harusnya nggak mau jadi mau, atau kata-kata tipu daya, ya itu bisa juga menurut hukum pidana untuk dilaporkan sebagai tindak pidana, yaitu penipuan. Jadi dugaan tindak pidana penipuan apabila ada kata-kata bujuk rayu saat pembicaraan sampai terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian itu. Jadi kalau dari sisi pidana itu lihat awalnya, latar belakangnya apa sampai terjadi kesepakatan. Begitu sudah kesepakatan nggak dipenuhin, dari kesepakatannya itu dari sisi perdata itu berarti wan prestasi gitu. Ini siapapun juga gitu loh. Antara A dengan B ya, atau antara perusahaan satu dan perusahaan lain seperti itu ya sama juga. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, ini tergantung kita lihat isi perjanjian itu bunyinya tuh apa saja. Ada klausulnya tuh macam-macam apa aja. Terus biasanya juga ada sanksinya kan, ada sanksinya. Kemudian kalau terjadi perselisihan bagaimana penyelesaiannya. Biasanya pada umumnya kalau ada kesepakatan tertulis tuh ya, kalau terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian ayat lain lagi, apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat dicapai, maka akan ditempuh misalnya apakah menunjuk pihak ketiga atau bisa juga langsung memilih domisili, ya diselesaikan menurut hukum dengan memilih domisili misalnya di pengadilan negeri mana, pengadilan Jakarta Pusat atau tempat tinggalnya mereka atau PT-nya di mana. Itu ada pilihan, ada kata-kata di situ. Sehingga kalau buat kita sebagai advokat harus melihat dulu faktanya hukum seperti apa itu. Bunyinya dari kalimat-kalimat dari masing-masing klausul kesepakatan itu jika ada tertulisnya. Jika tidak ada tertulisnya, apa yang dibicarakan waktu itu, yang didengar, yang dialami, kemudian siapa saja orang yang mendengar saat itu atau ikut membicarakan itu. Nah, itu bisa sebagai saksinya. Kalau nanti sampai dibawa ke ranah pengadilan atau dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan, misalnya seperti itu. Gitu. Pasalnya 378, ancaman hukumannya tinggi lah gitu, ya. Itu bisa kita lihat misalnya, ya pasalnya. Jadi kalau pasal 78 itu ancaman hukumannya penjara 4 tahun. Itu. Paling tidak seperti itulah. Jadi sekarang kita bukan masalah ancaman hukumannya. Yang namanya ada perselisihan hukum antara para pihak. Ini kan dalam rangka bisnis kan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat. Untuk apa mesti harus adu ke dunia hukum? Harus dibawa ke ranah hukum, misalnya harus dibawa ke kepolisian kalau ada dugaan tindak pidana, terus dibawa ke pengadilan kalau ada dugaan tentang wan prestasi atau ingkar janji. Lebih baik dimusyawarahkan lah. Kalau musyawarah itu
jalan yang paling baik bagi para pihak. Saya menyarankan bicarakan, selesaikan secara musyawarah supaya tidak ada yang dirugikan dan hubungannya tetap baik sepanjang masa. Jika ada sesuatu pun faktor-faktor yang mempengaruhi tentang tidak dipenuhinya kesepakatan itu juga ada kan, sebab musababnya apa itu tinggal diselesaikan saja. Saran saya seperti itu. Tapi kan ini kan ya jadi DPO. Kalau gitu coba, kalau semula ngomong nggak kalau misalnya dirinya di DPO misalnya gitu. Kalau tahu-tahu ternyata misalnya surat DPO-nya seperti apa. Kalau surat DPO-nya sudah terjadi sebelumnya, terus dia nggak ngasih tahu, apakah dia tahu atau tidak dirinya di DPO, berarti kan ada yang cacat tersembunyi kayak gitu loh. Ada sebab musabab yang tidak halal misalnya, atau ada hal lainnya kita lihat nanti kasusnya seperti apa. Tapi garis besarnya minimal seperti itu. Kalau orang misalnya dalam status DPO, ya bagaimana mau melakukan perbuatan gitu, perbuatan hukum, ya harusnya bisa, karena status DPO kan paling jelek paling ditangkap kan. Ya kalau ditangkap kan sebagai sponsor kan yang penting apa sih, pembiayaan mungkin atau apa, nggak tahu isi perjanjiannya. Tapi yang saya tahu dari sisi saya sebagai orang awam ya, kalau orang ada kesepakatan sebagai sponsor, kemudian orang lain suruh tampil dalam forum-forum tertentu misalnya jadi DPO sponsornya ada kesepakatan, ya sponsor kan keluarkan biaya kan, ya harusnya keluarkan aja biaya gitu kan. Atau bisa siapa yang ditugaskan, misalnya sebagai manajernya atau sebagai asistennya atau pegawainya kan bisa melaksanakan. Nah, tentunya ada bagi hasil nggak, keuntungannya nanti dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan gitu. Jadi jangan karena faktor itu kemudian yang sudah disepakati tidak dilaksanakan. Kan yang kita orang awam misalnya nggak tahu yang sebenarnya, karena perjanjian seperti nggak ngerti. Kalau hanya status DPO kan tetap bisa berbuat hukum kan. Apesnya, jeleknya kalau pas tampil ada pihak yang membuat daftar DPO, misalnya kepolisian, pengen ditangkap seperti itu kan. Nah, pelaksanaan daripada event itu kan bisa aja dengan dibayar semuanya kewajibannya sebagai sponsor atau sebagai promotor atau sebagai pihak yang membiayai kegiatan itu gitu, seperti itu.